Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah akhta'un syai'ah, kesalahan-kesalahan yang tersebar yajibu tashihuha, yang wajib untuk diperbaiki ala dhawil kitab was sunnah, sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8 atau bab yang ke-9. Itu tidak ada penomorannya di terjemah, tapi kalau kita urutkan ini yang ke-9, akhta'un fil ibadat, kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Yang pertama, al-khata', kesalahan qaulu ba'dil musallin ba'da shalah. Assalamualaikum. Ucapan sebagian orang yang sholat setelah selesai sholat haraman, haram. Wa yaqulul akhar jam'an, dan yang lain mengatakan jam'an. Au taqabbalallah, atau taqabbalallah, semoga Allah menerima. Fa yaqulul akhar minna wa minkum, yang lain juga ada yang mengatakan minna wa minkum, kami dan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ucapan orang setelah sholat haraman, haram bermakna mulia atau sesuatu yang dimuliakan, atau jam'an, berkumpul, atau taqabbalallah, atau yang lainnya, maka ini termasuk kesalahan. Kalau di sekitar kita entah apa ya bacaan lainnya, namun yang jelas ini bacaan yang tidak tepat apabila diucapkan setelah sholat. Kenapa? Li'anna fiha insyighalan an azkaris shalah, karena di dalamnya terdapat bentuk pelalaian dari zikir sholat. Maksudnya harusnya setelah salam itu zikir, bukan mengucapkan haraman, jam'an, taqabbalallah, minna wa minkum. Akan mungkin ada yang salam lagi gitu ya, mengucapkan salam kepada kanan kirinya ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lam yaqulu dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya tidak mengucapkan yang demikian itu. Wa thabata salamu fi haditsil musii fi salatihi haitsu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terdapat ucapan salam di dalam hadis orang yang keliru di dalam salatnya, di mana orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, jadi ada orang selesai salat, dia datang menuju Nabi SAW lalu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, wa alaikas salam, ya, menjawab salamnya, lalu mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini panjang terkait dengan orang yang keliru di dalam salatnya, dan poin yang menjadikan orang ini
diperintahkan untuk mengulang sholatnya adalah karena dia tidak tumak ninah. Jadi sebenarnya pembahasan tentang orang ini selesai sholat salam kepada Nabi itu bukan pembahasan kita sebenarnya ya, bukan pembahasan kita. Jadi kalau memang posisinya kita selesai sholat, lalu setelah itu kita bertemu dengan kawan kita, lalu kita mengucapkan salam, boleh atau tidak? Boleh. Orang ini datang kepada Nabi, lalu mengucapkan salam, lalu dijawab salamnya sama Nabi SAW. Tapi orang ini salatnya enggak sah, ada tidak tumak ninah, maka Nabi perintahkan orang ini untuk mengulang salatnya. Nah, jadi bedakan antara selesai salat lalu selalu membaca bacaan tertentu tadi, haraman jam'an taqabbalallah minna wa minkum. Ya, bahkan mungkin ada yang mengucapkan salam kepada kawan kanan kirinya. Nah, ini mungkin yang tidak tepat. Tapi kalau selesai sholat, kita sudah bangkit dari tempat sholat, lalu kita berbicara kepada orang lain karena lama nggak ketemu atau kita ingin menyebarkan salam, ya nggak masalah. As-sawabu yang benar setelah sholat la yuqalu syai'un, tidak ada bacaan tertentu, ya. Wa yansaghilu bi adzkaris shalah aw assalamu alaikum inda zihabihi minal masjid aw dukhulihi alal musallin. Ya, maka hendaknya ia menyibukkan dengan zikir-zikir salat atau mengucapkan salam kepada ketika dia pergi ke masjid atau ketika masuk menuju orang-orang yang salat. Fayaruddul musalli biyadihi wa ghairul musalli bilisani. Lalu orang yang salat menjawab salamnya dengan tangannya, dan orang yang tidak salat menjawab salamnya dengan lisannya. Taib. Jadi kesimpulannya setelah sholat itu apa? Zikir. Bukan membaca bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya. Zikir astagfirullah, 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 lalu Allahumma antas salam dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan tentang orang yang mengucapkan salam ketika masuk masjid. Sebenarnya ini pembahasan lain ya, tapi ini mungkin juga adab yang perlu untuk kita ketahui. Jadi ketika kita masuk masjid atau ketika kita menjumpai orang yang sedang sholat, maka boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau orang yang tidak sedang sholat mungkin itu hal yang lumrah, termasuk di antara hal muslim, ya kan? Kalau bertemu ucapkan salam, ya. Nah, masalahnya orang sedang sholat kita salami, boleh enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Makanya disebutkan di sini kita masuk masjid, lalu kita menjumpai orang yang sedang sholat misalkan, maka boleh kita ucapkan salam kepadanya. Hanya saja orang yang sedang sholat menjawab salamnya dengan isyarat. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Ya, jadi ketika ada yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW saat beliau sedang sholat, maka beliau menjawab dengan tangannya, berisyarat. Adapun yang tidak sedang sholat, maka tentu menjawab salam dengan lisannya. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan yang kedua. Al-khata'. Kesalahan yang kedua. Indal wudu. Ketika berwudu, yaquluna lil mutawaddi, orang mengucapkan kepada yang sedang berwudu, zam-zam. Ya. Jadi ada orang wudu lalu kita ucapkan kepadanya zam-zam. Ai maksudnya tatawadda min zam-zam, berwudulah dengan air zam-zam. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya ini kesalahan yang tidak terlalu fatal, atau dalam artian
ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman. Maksudnya bagaimana? Orang yang meyakini wudu dengan air zam-zam lebih baik, ini keliru. Ini keliru. Makanya saya mengatakan di sini, li'annahu lam yarid fadlul wudu'i bima'i zamzam. Karena tidak terdapat dalil keutamaan tentang berwudu dengan air zam-zam. Al-waridu yang ada dalilnya huwa adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu untuk apa dia diminum? Maksudnya diminum sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya, jadi niat minum air zam-zam agar Allah berikan kesembuhan. Niat minum air zam-zam agar Allah berikan kesehatan. Niat minum air zam-zam agar Allah berikan keberkahan. Niat minum air zam-zam agar Allah berikan kelancaran rezeki atau yang semisalnya. Yang semisalnya. Maka itu ada dalilnya dan itu memang di antara adab minum air zam-zam. Namun kalau air wudu atau zam-zam digunakan untuk berwudu, maka ini yang menjadi masalah. Kalau diyakini ada keutamaannya. Tapi kalau sekedar berwudu dengan air zam-zam karena itu yang ada, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Nah, yang dikritik oleh Syekh di sini rahimahullah adalah orang lagi wudu, sudah benar wudu, pakai air biasa lalu diperintahkan untuk wudu dengan air zam-zam, gitu ya. Maka ini keliru. Ya. Wa yustahabbu lil mutawadhi an yaqul. Kemudian as-shawab, yang benar, assalamu alaikum alal mutawadhi. Ini juga masalah yang mungkin menurut beliau kalau mau berbicara dengan orang yang wudu, ya ucapkan salam saja. Ya, ucapkan salam saja. Ya. Jadi wallahu alam, ini sebenarnya kesalahan yang mungkin tidak terlalu berat ya. Jadi orang wudu, misalkan ya kita nggak kenal, lalu ada orang wudu pakai air biasa, lalu kita ngomong zam-zam. Nah, daripada ngomong zam-zam lebih baik salam. Assalamualaikum, ya, gitu ya. Maka kalau salam itu masih mending. Tapi apakah harus mengucapkan salam kepada orang yang sedang berwudu? Ya, tentu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini wa yustahabbu lil mutawaddi an yaqul. Adapun orang yang berwudu dianjurkan untuk membaca Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh al-muallif rahimahullah, ya mau wudu itu baca doa ini. Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi' li fi dari, lapangkanlah rumahku. Wa barik li fi rizki, dan berkahilah rizkiku. Wa yaqulul mutawaddi'u ba'dal wudu, adapun setelah wudu, maka orang yang berwudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa wudu yang sudah ma'ruf ya. Baik, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya mungkin pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah termasuk kesalahan menyuruh orang wudu pakai air zam-zam dengan meyakini keutamaannya. Ya. Jadi tidak ada keutamaan wudu menggunakan air zam-zam. Air zam-zam keutamaannya diminum. Lalu kita niatkan untuk apa kita minum zam-zam. Adapun berwudu dengan air zam-zam, jika memang itu yang ada dan airnya melimpah, ya maka tidak mengapa. Ya, taib. Kemudian kesalahan yang ketiga, al-khata'. Shadaqallahul azim indal faragh min qiraatil Qur'an. Membaca shadaqallahul azim setelah selesai
membaca Al-Quran. Ini termasuk kesalahan. As-shawab, yang benar, la tuqal, tidak ada bacaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bedakan antara mengucapkan sadaqallahul azim dalam rangka kita mengakui kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, kita mendengarkan murattal, lalu kita memahami artinya, baik kita tahu maknanya karena bisa bahasa Arab atau kita baca terjemahannya. Lalu makna dari ayat Al-Quran itu betul-betul kita rasakan dan kita mendapat manfaat yang besar. Jadi kita betul-betul merasa benar ini firman Allah. Lalu kita mengucapkan shadaqallahul azim. Maka ini dibolehkan. Karena memang tempatnya. Ya. Jadi maha benar Allah yang maha agung. Dibaca ketika kita betul-betul merasakan kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan kondisi dan situasi. Seperti yang tadi kita sampaikan ketika sedang membaca mendengarkan murattal sambil menyimak maknanya, lalu kita betul-betul hanyut di dalam kandungan makna Al-Quran yang kita rasakan kebenarannya, lalu kita mengucapkan shadaqallahul azim. Tidak ada masalah. Namun meruntinkan bacaan shadaqallahul azim setiap selesai membaca Al-Quran, ini yang perlu untuk ditinjau ulang. Seakan-akan itu zikir setelah sholat bahasa kita. Habis sholat, salam, baca zikir. Ya, astagfirullah, 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 Allahumma tassalam, salam, dan seterusnya. Ya, rutin, itu sunnah. Tapi membaca Al-Quran, apakah ada bacaan khusus setelahnya? Maka di sini penulis mengatakan la tuqal, tidak ada. Ya, tidak ada. Beliau mengatakan li'annahu lam tarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alha sahabatu. Karena tidak terdapat keterangan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat. Wala tabi'una wala salafus salih ridwanullahi alaihi. Tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, juga tidak pernah dilakukan oleh salafus salih ridwanullahi alaihi. Wa huwa amrun muhdas, maka itu perkara yang diada-adakan. Allahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Ya, dan siapakah yang lebih benar ucapannya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, lam yaqulhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ucapan shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung, itu memang ucapan yang baik. Karena memang Allah mengatakan siapakah yang lebih baik ucapannya, siapakah yang lebih jujur, siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan dengan Allah. Enggak ada. Tidak ada. Makanya kita mengucapkan shadaqallahul azim itu maknanya benar. Tetapi lam yaqulhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiram. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, demikian pula dengan para sahabatnya setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi tempatkan bacaan-bacaan itu sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Kalau tidak ada, maka kita baca sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ya. Kalau memang ada dalilnya saat tertentu membaca tertentu, silakan. Kita ikuti dalil, kita ikuti tuntunan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, namun ucapan itu baik, maka kita ucapkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya. Seperti mengucapkan salam, misalkan. Mengucapkan salam yang ada tuntunannya itu mengucapkan assalam dengan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah
atau yang paling lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam yang paling afdal, yang lebih baik, atau sama, ya, atau sama. Kalau ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita jawab yang paling baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika orang mengucapkan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada jawaban yang lebih dari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal afiyah wassalamah dan seterusnya. Ya, ada tak? Ini jangan ngarang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ucapan yang tadi kita sampaikan, doa assalamu al-afiyah, keselamatan dan kesehatan baik. Tapi kalau dijadikan satu paket dengan jawaban salam yang sudah ada ketentuannya, maka keliru. Ya. Nah, sebagaimana shadaqallahul adzim, ini ucapan yang baik. Tapi apakah ini dibaca setelah membaca Al-Quran? Nah, nggak ada keterangannya. Maka jangan diletakkan di sana secara rutin. Tapi kalau di tengah-tengah baca Quran, kita yang baca nih, bukan sedang menyimak murattal, kita sedang baca Quran, lalu kita faham maknanya, lalu kita takjub dengan firman Allah tersebut, lalu kita nyeletuk shadaqallahul adzim, tidak masalah. Atau mungkin kita mengakhiri bacaan Al-Quran dengan ayat yang betul-betul membuat kita takjub akan kebenaran firman Allah, lalu kita ucapkan shadaqallahul adzim. Boleh enggak? Boleh. Yang jadi masalah itu rutin setiap selesai baca, baik faham ayat terakhir atau tidak, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Seakan-akan itu keharusan, satu paket. Maka ini yang dikritik. Ya, jadi jangan salah paham. Ya, bukan berarti kita mengingkari ucapan shadaqallahul adzim, tidak suka dengan ucapan tersebut, tidak. Maknanya bagus, tapi tempatkan sesuai dengan kondisi. Taib. Wa hadhil bid'atu amatat sunnatan. Dan beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang mematikan sunnah, wa hiya du'a ba'da tilawah, yaitu doa setelah membaca Al-Quran. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha bih, barang siapa yang membaca Al-Quran maka mintalah Allah dengan bacaan tersebut. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi justru yang ada dalilnya, ya menurut al-mu'allif, dengan riwayat hadis ini adalah berdoa. Selesai baca Quran, doa. Ya. Demikian pula fanaqul, maka kita bisa mengucapkan Allahumma inna natawassalu ilaika bima qara'na minal Qur'an antansurana, atau antansural muslimin. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan apa yang kami baca dari Al-Quran, agar engkau menolong kami, agar engkau menolong kaum muslimin. Itu contoh ya. Bacaannya tidak harus seperti ini, tapi ini contoh. Kalau mau kita berdoa, bertawassul dengan bacaan Quran kita, itu contoh redaksinya. Atau kita mau doa lain, silahkan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bacaan Quranku agar engkau menyembuhkanku, agar engkau memberiku rezeki, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Al-khata', kesalahan. Inda iradatis salati yaqulun nawaitu usalli dhuhra mathalan. Ketika mau salat, kita membaca nawaitu, aku berniat, usalli, untuk salat, adz-dhuhra, zuhur, masalan, misalnya. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
pembahasan ini ya di antara pembahasan yang cukup sensitif. Tidak kita ingkari, banyak kaum muslimin yang mengamalkannya. Dan banyak pula kaum muslimin yang mengamalkannya dengan dalil umum. Dalil umumnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Sehingga sebagian kaum muslimin butuh untuk memastikan niat dengan ucapan. Ya, sebagian kaum muslimin merasa butuh untuk mengucapkan niat atau melafadzkan niat dengan ucapan. Ya, demikian pula yang saya ketahui ada di antara para ulama, khususnya ulama mazhab, yang memang menganjurkannya. Meskipun saya lupa redaksinya, tapi setahu saya hal ini dijadikan sebagai dukungan atas amalia tersebut. Ya, jadi kalau dalilnya jelas, mereka pakai dalil apa? Innamal a'malu binniyah. Nah, yang mendukung pendalilan mereka ada sebagian ucapan para ulama. Ya, sekali lagi saya lupa redaksinya, tapi kurang lebih ada kesan ya ketika engkau hendak sholat, hendaknya engkau berniat atau mengucapkan niat atau yang semisalnya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya menyampaikan apa adanya, bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sederhana. Li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yaqul dzalik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan yang demikian itu. Jadi bacaan niat sebelum sholat dengan melafadzkannya, perhatikan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak perlu perpanjang masalah. Loh kan ulama fulan misalkan membolehkan. Loh kan ada dalilnya innamal a'malu binniyat. Loh kan ini, loh kan itu. Ini masalah khilaf. Baik, silahkan. Silahkan kalian kerjakan, itu urusan kalian. Tapi kami menganggap itu tidak ada tuntunannya karena Nabi tidak melakukan, titik. Jadi nggak usah debat kita, ya, tidak usah debat. Karena saya yakin masalah-masalah khilafiyah seperti ini itu seringkali dijadikan sebagai ajang perdebatan. Bahkan mereka betul-betul mempersiapkan perdebatan itu dengan kemasan ilmiah, buka kitab ini, buka kitab itu, buka kitab ini. Ujung-ujungnya dalil mereka innamal a'malu binniyat dari hadis. Berikutnya apa? Fatwa ulama fulan, penjelasan imam fulan. Anggaplah memang benar imam fulan, imam, katakanlah imam mazhab, dan yang paling terkenal dalam masalah ini mazhab Syafi'iyah, tidak kita pungkiri. Ini mereka mengatakan ini. Maka kita katakan, iya, kita hormati beliau, silahkan kalian ikuti, namun tolong hargai kami ketika kami ingin berpegang teguh dengan apa yang dilakukan Nabi SAW ketika sholat. Beliau tidak membaca innamal a'malu, beliau tidak membaca nawaitu dan seterusnya. Ya, selesai. Sudah, nggak usah diperdebatkan. Tutup lagi kitab-kitab Anda. Ya, kita akui memang para ulama mungkin berijtihad. Mungkin mereka menganggap itu benar, ya. Tapi kita juga punya hak untuk menganggap pendapat kita ini juga benar. Karena apa? Tidak ada riwayat dari Nabi SAW beliau membaca itu, para sahabat juga demikian, demikian pula imam-imam yang lain. Ya, jadi anggaplah hal tersebut, ya kita katakan mungkin ini kesalahan ya para imam tersebut. Kita menghormati kedudukan mereka.
Namun bukan berarti kita selalu setuju dengan mereka. Kalau kalian setuju silahkan, itu hak kalian. Kan tidak ada paksaan. Tapi jangan biarkan kalian memaksa kami harus menerima ini. Ya, harus menerima ini dan melarang untuk menyalahkan. Perhatikan, melarang untuk menyalahkan. Kalau kita perhatikan, ini kata-kata yang nampaknya baik, tapi mereka nggak konsisten. Kenapa? Mereka nyalahkan kita. Ya enggak? Maaf, membaca niat sebelum sholat itu enggak ada dalilnya. Jadi saya rasa itu keliru. Yang benar, niat dalam hati langsung baca Allahu Akbar. Jadi salah Anda kalau membaca niat sebelum sholat. Lalu ada orang ngomong, kamu jangan nyalahkan orang-orang. Enggak boleh kita menyalahkan orang dalam masalah perbedaan pendapat. Maka yang pertama dia nyalahkan kita, kan gitu. Kalau konsisten ya sudah, biarkan saja kita salahkan mereka, dan mereka silakan mau mengedukasi umat untuk nggak boleh menyalahkan orang lain ketika ada perbedaan pendapat. Tapi jangan arahkan ke kita, karena kalau Anda arahkan ke kita sama dengan Anda menyalahkan kita. Berarti kita nggak boleh bersikap seperti itu. Jadi nggak adil dong. Kalian menyalahkan kita karena kita dianggap menyalahkan mereka. Ya. Maka ini sekali lagi hal yang tidak adil. Jadi silahkan kalau mau mengajak umat jangan menyalahkan orang dalam masalah perbedaan pendapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Perbedaan pendapat kita akui dan ada sebagian yang memang harus kita berlapang dada. Karena memang dari sisi dalil sama-sama kuat dan yang berpendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada kalanya perbedaan pendapat yang menurut mereka ini perbedaan pendapat yang bisa dipertimbangkan. Tapi menurut kita enggak. Menurut kita tidak. Itu pendapat kita, itu hak kita untuk menyampaikan kepada umat. Disalahkan, enggak boleh menyalah-nyalahkan. Maka lu Anda nyalahkan saya, katanya nggak boleh menyalahkan. Biarkan saya berbicara, biarkan saya bicara, dan hak saya untuk menyalahkan. Yang nggak boleh maksa. Kamu harus mengikuti pendapat saya. Kita nggak maksa. Kita berpendapat ini keliru, ini benar. Seperti Syekh di sini. Ya, beliau bertanggung jawab dengan ucapan beliau ini salah, ini benar. Meskipun mungkin saja sangat memungkinkan kalau mungkin kesalahan yang beliau anggap ini bukan kesalahan yang berat atau mungkin kesalahan yang sifatnya bisa diperbincangkan, bisa ditinjau ulang. Namun ini hak beliau sebagai seorang ulama, memiliki hak untuk menyampaikan yang benar menurut beliau, didukung oleh dalil-dalil yang beliau pahami. Ya, jadi sekali lagi, menganggap orang tidak boleh menyalahkan ini kurang tepat. Karena apa? Justru mereka sendiri yang melanggarnya. Ya, nggak konsisten berarti. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Adapun yang diucapkan Nabi, misalkan dalam masalah niat ibadah, di sini adalah yuqalu fil hajj, saat haji, yaitu mengatakan labbaik Allahumma hajjatan aw umratan. Nah ini mau haji atau umrah, ketika kita berihram membaca ini, nah, itu benar karena memang ada dalilnya, disubuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka as-shawab yang benar alal muslimi an yastahdhira biqalbihi annahu sayusalli adh-dhuhra mathalan. Bagi seorang muslim yang benar, hendaknya ia menghadirkan niat di hatinya, niat di hati bahwa dia akan sholat zuhur misalkan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah ini cukup menarik ya. Ini memang ada pembahasan khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah perlu menentukan niat sholat tertentu di dalam hati, atau cukup menghadirkan niat sholat saja? Ya. Contoh, mau sholat zuhur,
Apakah wajib kita menentukan niat? Ingat, di dalam hati, ya, di dalam hati kalau saya mau sholat duhur, atau cukup yang penting kita niat sholat saja. Nah, ini ada perdebatan yang cukup menarik di kalangan para ulama. Ya, sebagian mereka menganggap harus. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kita nggak tahu dan nggak bisa membedakan kalau tidak ditentukan sholat apa Anda. Namun sebagian ulama berpendapat cukup kita berniat sholat, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut, tanpa perlu menentukan secara tepat di dalam hati ini sholat tertentu. Dan Allah alam bisawab, memang yang lebih aman dan yang lebih menenangkan itu pendapat yang pertama. Sebisa mungkin kita tentukan di dalam hati kita, ini sholat duhur, ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya. Ya. Nah, adapun yang berpendapat tidak perlu, maka Allah alam bisawab, jika memang benar-benar tepat sesuai dengan amalannya, nggak ada masalah. Seperti ketika mendengarkan azan jam 3 sore, lalu dia benar-benar faham ini waktu asar, lalu dia berwudu ke masjid, sholat jamaah, niatnya sholat jamaah, dalam benaknya asar, ya, meskipun tidak ditentukan ulang. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah apa? Betul-betul paham ini azan asar. Ya. Nah, yang mungkin bisa terjadi kesalahan kalau dia salah menilai waktu. Orang kecapean sebelum zuhur tidur. Sebelum zuhur tidur. Ya. Bangun-bangun sudah asar. Bangun-bangun sudah asar. Kemudian dia mengira itu masih waktu zuhur. Lalu dia niat sholat zuhur. Maka sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena dia tanpa menyadari ini waktu asar atau waktu duhur, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dia belum sholat duhur, sehingga dia sholat setelah bangun dari tidur. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Itu dalilnya. Ya, barang siapa yang lupa dari sholat atau tertidur, hendaknya ia sholat ketika ingat, ketika bangun. Ya, cuman masalahnya apa? Ini sudah masuk waktu asar. Ya, jadi mungkin dia salah di dalam menilai waktu. Nah, oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kira-kira contoh ya yang akhirnya sholatnya itu tidak sah? Kalau tadi ya sholat zuhurnya sah karena memang dia belum sholat, cuman dia salah, ini waktu asar atau tiba. Nah, itu ya. Gimana contohnya? Orang niatnya sholat asar padahal masih zuhur. Nah ini menarik ini. Ya, orang setelah sholat zuhur tidur. Ya, bangun-bangun dia mendengar azan. Tidak tahu azannya siapa. Mungkin sayup-sayup, wah, azan. Dan posisi mungkin langit gelap, hujan deras, dan dia merasa, waduh, sudah mau maghrib, saya belum sholat asar, padahal masih jam 2 siang. Buru-buru dia. Akhirnya dia apa? Sholat. Niatnya sholat apa? Asar. Ya, niatnya sholat asar. Padahal masih waktu zuhur. Maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholat tidak sah. Nah, perhatikan, sampai pun
itu dilafatkan. Sampai pun dilafatkan. Maka tetap tidak sah. Orang yang niat sholat zuhur, orang yang niat sholat asar, bahkan dilafatkan dengan niat sholat asar, tapi dia melakukannya di waktu zuhur, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi sekali lagi untuk masalah sholat itu tidak perlu membaca niat, melafatkan niat. Adapun haji dan umrah ada dalilnya, karena Nabi SAW melakukannya. Wala yaqul dzalika bilisanih, maka jangan ia ucapkan dengan lisannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wan niyatu mahalluhal qalbu, dan niat itu tempatnya di hati. Kama qalal ulama, sebagaimana ucapan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kesalahan yang kelima. Yang kelima ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di kitab yang saya pegang ya. Jadi kesalahan yang kelima ini saya dapatkan hanya di terjemahan. Jadi kita baca terjemahannya. Kesalahan yang kelima adalah menunjuk dengan dua jari saat tasyahud dan selainnya. Ya, gimana itu, Pak? Bukan gini tak? Atau Pak Andi gini? Ya. Loh, tapi benar dua jari kan? Hah? Ya kan dua jari. Ya, yang penting ya salah, jelas ini salah. Ya, atau gini, yang umumnya di benak kita gini ya. Tapi beliau masya Allah memahaminya ini. Kanan kiri, ya dua jari. Baik. Nah, jadi keliru. Dan jelas yang benar mengisyaratkan dengan jari telunjuk saja, karena isyarat tersebut menunjukkan tauhid. Terlepas dari hikmahnya, apa kira-kira menunjuk satu gini, itulah yang diamalkan Nabi SAW, dicontohkan Nabi SAW. Jadi tidak perlu kita tambahi dengan dua jari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang keenam, al-khata', kesalahan qaulul ma'mum, ucapan ma'mum idza qala al-imamu fi shalah, ketika imam membaca di dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqul ista'antu billah. Jadi saat imam membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmum nyeletuk ista'antu billah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi kita tidak menyalahkan ucapan ista'antu billah, tidak mengingkari baiknya ucapan ista'antu billah. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ucapan asta'intu billah, aku mohon perlindungan kepada Allah, ya, ini ucapan yang bagus. Tapi masalahnya diucapkan di saat yang tidak tepat. Bukan cocok itu. Imamnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita baca ista'antu billah, kan masih sesuai. Masalahnya ini dalam rangkaian ibadah yang sudah ditentukan, yang sudah ada ketentuannya. Apa ketentuannya? As-shawab, yang benar, al-insat au qiraatul Fatihah fi sakatatil imam, ya, adalah diam saat imam membaca, diam. Atau kita boleh baca Al-Fatihah ketika imam sedang diam, Maksudnya gimana? Misalkan imam selesai baca Al-Fatihah, itu ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lalu ada jeda. Maka boleh kita membaca sesuatu. Dalam hal ini membaca Al-Fatihah. Dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama
bahwa apa hukum makmum membaca Al-Fatihah ya saat sholat jahar. Ada yang mengatakan tetap wajib. Kapan bacanya? Ya ini di sela-sela imam baca Al-Fatihah dan surat. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, bacaan imam itu bacaan makmum itu yang insyaallah lebih tepat yang saya ketahui. Nah, jadi kalau imam baca Al-Fatihah baik ayat yang manapun maka kita diam. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman yang artinya, maka apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian mendapatkan rahmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam takbir, kalian takbir. Kalau imam membaca, kalian diam. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, bacalah rabbana lakal hamdu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Imam Muslim ya. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau di terjemahan Imam An-Nasa'i disebutkan wallahu a'lam bishawab. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada bacaan apapun saat imam membaca surat Al-Fatihah maupun surat lainnya ketika salat. Ketika salat jahar. Adapun kalau salat sir, salat yang bacaan imamnya itu lirih, maka kita membaca bacaan Al-Fatihah dan surat masing-masing. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kesalahan dalam masalah ibadah yang ke-7 ya, yang ke-7. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Ya. Yang kesalahan ibadah yang poin 1 itu maksudnya bacaan halaman taqabbalallahu itu dibaca sudah salam gitu. Iya. Kan kadang kita kalau ini saya pulang kampung itu sholat di masjid. Kadang salam itu imam mengucapkan Al-Fatihah, itu apa termasuk seperti itu, masuk ke pembahasan. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami termasuk ya, karena setelah sholat itu yang ada dalilnya adalah istighfar dan zikir. Istighfar dan zikir. Jadi bacaan apapun selain itu ya wallahu a'lam bishawab ya tidak perlu ya, tidak perlu. Apalagi dijadikan rutinan. Dijadikan bacaan rutin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, monggo. Silakan. Tentang sholat apa boleh kita yang baca? Baik, apakah kita boleh hanya mendengarkan imam membaca Al-Fatihah saat sholat jahar? Tadi saya sampaikan ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mereka berpendapat tetap wajib. Jadi bagaimanapun caranya membaca Al-Fatihah bagi makmum
itu tetap wajib meskipun imam sudah membaca. Sehingga di antara cara mereka ya membaca di sela-sela bacaan imam. Bahkan kalau ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya lambat misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan ada jeda. Lalu disarankan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sampai segitunya. Atau kalau imamnya bacanya cepat, ya jeda antara apa? Al-Fatihah dan ayat dan surat. Kalau nggak cukup antara surat dan ruku. Ada memang pendapat yang seperti itu. Tetapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung pada pendapat kalau sholat jahar maka bacaan imam itu bacaan untuk makmum. Jadi tidak perlu mengikuti bacaan Al-Fatihah karena memang imam sudah membacanya untuk kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab, setahu saya itu ada dalilnya. Jadi menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud itu ada dalilnya. Ya, meskipun lagi-lagi ada pembahasan yang cukup pelik tentang penetapan riwayat dalilnya. Bagi yang melemahkan ya berarti tidak menggerak-gerakkan. Bagi yang mensahihkan ya menggerak-gerakkan. Itu diantara perbedaan pendapat yang ya kita saling lapang dada lah. Ya, Allah a'lam bishawab. Kalau setelah sholat jahar, ba'diyah, pagi-pagi sholat ba'diyah, ada yang nebuk dari kita buat jadi makmum, karena jadi imam. Itu kita baca surat itu dan jalankan atau tetap sir? Allah a'lam bishawab. Kalau seperti itu kondisinya kita sir. Ya, karena dia yang harus ngikuti kita, bukan kita yang ngikuti dia. Jadi kita sholat sunnah, lalu ada yang nebuk pundak kita ingin jadi makmum kita, maka bacaan kita tetap sir, karena kita sedang sholat sunnah. Dan sholat sunnah, Allah alam bishawab, setahu saya tidak dikeraskan, kecuali sholat sunnah, taraweh, qiyamul lail, sholat tahajud itu ada dalilnya. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah, Allah alam, ya tidak pernah saya tahu dalilnya dikeraskan. Jadi bacaannya untuk kita saja. Adapun orang itu ngikuti kita, ya silakan. Allah alam bishawab. Jadi dia yang menyesuaikan, jangan kita. Allah alam. Salat duha berjamaah. Ya. Ya, kita tanyakan dalilnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Setahu saya kalau salat duha itu sendiri-sendiri ya. Kalau latihan anak-anak ya mungkin lah. Anak-anak TK pagi. Orang dewasa. Mungkin mereka baru belajar sholat jamaah. Allah ya, sekali-sekali mungkin coba ditanya dasarnya. Sekedar tanya aja, nggak usah debat, tanya aja. Allah alam. Okay. Kalau sholat tahajud berjamaah itu ada dalilnya? Ada. Ya. Jadi Nabi SAW pernah sholat malam, tiba-tiba datang Ibnu Abbas, seingat saya Ibnu Abbas, lalu berada di posisi kiri beliau, lalu Nabi putar di sebelah kanan. Ya, terlepas dari di situ ada pembenaran, pembetulan posisi makmum, tapi Nabi ya tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk pergi, karena misalkan ya kalau nggak boleh jamaah ya pasti
disuruh diusir gitu ya. Tapi buktinya Nabi membiarkan, cuman membenarkan posisi makmum harusnya di sebelah kanan dan mereka sholat sampai selesai. Jadi boleh kan tidak tadi kayak di masjid ada itu Ustaz. di luar bulan Ramadan. Enggak. Ya di luar bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu kalau itu jarang biasanya. Iya. Ya. Allahu a'lam. Itu kita gabung itu enggak apa-apa. Allahu a'lam. Jangan maksa saya untuk iya dan tidak. Saya nggak tahu. Allah alam. Kalau nggak yakin jangan. Itu aja. Kalau Anda yakin kayaknya ini sesuai dengan dalil Ibnu Abbas tadi, ya silakan. Tapi saya wallah alam. Merutinkan loh ya. Kalau sesekali oke. Karena kan setiap saya ke sana ya pasti ada tahajudnya orang-orang. Berjamaah. Ya, Allah alam. Terus dilihat temennya, langsung, berdoa itu, Allah. Oh iya, terkait tadi masalah membetulkan posisi itu. Misalnya kita pas sholat ada orang itu berjamaah sama kita posisinya di kiri, apakah perlu kita pindahin ke kanan? Iya, iya. Kalau kita berani. Artinya, teorinya, tuntunannya iya dipindah. Ada satu cara yang mungkin tidak sesuai, tapi mungkin ya bisa dikatakan membenarkan posisi. Artinya apa? Kita yang geser. Jadi kita yang ke kanan. Kita yang ke kiri. Ya, kita yang ke kiri. Kalau kita nggak berani mindahkan orangnya ke kanan gitu. Allah alam. Yang nyambung pertanyaannya Mas Ferdi tadi, yang apa? Yang kita masuk, ada orang Nepuk. ya gitu. Itu apakah kita berubah jadi jahat? Duh. Kalau tadi kan setelah sunnah ya. Setelah sunnah. Kalau saya masuk. Kalau dia kan setelah sunnah. Terus ada jamaah. Nah, kalau kasusnya saya masuk. Ya. Saya sholat maghrib nih. Saya masuk rakaat ketiga. Saya nambah 2 rakaat kan. Ternyata ada orang datang. Apakah saya berubah jahat atau? Iya. Kalau jadi imam iya. Iya. Dan ketika ditepuk itu niat saya harus berubah jadi imam. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Awalnya niat kita sholat jamaah sama imam, akhirnya kita jadi imam. Nggak ada masalah. Nggak, rakaat kedua kan masih ya sesuai dengan rakaat yang kurang 2 rakaat, berarti rakaat kedua dan ketiga. Keduanya kan jahar, ketiganya baru sir. Yang ditanyakan pas rakaat kedua ini apakah harus menjaharkan gitu ya. Wallahu a'lam. Bahkan sholat sendirian pun nggak apa-apa jahar. Nggak apa-apa. Iya. Sholat sendirian baca jahar ketika maghrib dan isya. Nggak ada masalah meskipun nggak ada makmumnya. Nggak ada masalah. Kalau sholat sunnah aja harus. Sholat sunnah. Sholat sunnah apa dulu? Tahu saya sir. Kalau sholat qiyamul lail mungkin. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.